Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Intan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan kembali belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, materi bersih itu sehat. Ya, kita buka buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 halaman 35. Nah, materi kali ini adalah bersih itu sehat. Coba kalian amati dan ceritakan gambar berikut. Ya, gambar yang Kak Intan tuju yang ini. Nah, ini kira-kira mereka sedang melakukan apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul. Mereka sedang mengerjakan piket kelas, ya. Ada yang pegang sapu, ada yang pegang sulak, dan ada yang mengangkat kursi. Kemudian gambar kedua yang di samping, misalkan saja ini Aisyah ya. Nah, Aisyah sedang apa di sini? Sedang berangkat sekolah. Nah, apa hubungannya dengan materi kali ini? Yang pasti ada, kita lanjutkan saja. Nah, kita baca bersama-sama ya. Tahukah kalian apa arti bersih dan suci? Nah, bagaimana melakukan wudhu yang benar? Ada yang bisa? Terus bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar? Nah, ayo, jika kalian ingin tahu, mari ikuti pelajaran kali ini. Insya Allah kalian akan mengetahui dan dapat mempraktikkan cara membersihkan diri dan bersuci yang baik dan benar. Di sini ada contoh ya. Ahmad selalu melakukan wudhu. Karena itu wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Ahmad tergolong anak yang rajin mengerjakan sholat. Ahmad sadar agama Islam sangat peduli dengan kebersihan. Karena itu, ia selalu menjaga badan, pakaian, alat-alat belajar, dan tempat tinggalnya agar selalu bersih. Karena bersih itu sehat. Orang yang bersih, insya Allah akan terhindar dari penyakit. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Poin A, mengenal arti bersih dan sehat. Mari kita amati dan ceritakan gambar berikut. Di sini ada seorang anak laki-laki sedang mandi di kamar mandi. Nah, anggap saja ini adalah Tony. Tony sedang mandi karena dia tahu badannya kotor, badannya bau. Akhirnya dia mandi supaya bersih. Nah, selanjutnya bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, atau cat, dan ludah.
Ya, itu kotor, tapi itu bukan najis ya. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Ya, hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar, seperti mimpi basah bagi laki-laki dan kalau perempuan itu haid. Ya, cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Nah, jika hadas kecil, ya, hadas kecil itu termasuk antara lain buang air seni atau pipis, buang air besar BAB, atau buang angin. Nah, itu contohnya. Itu bisa menyebabkan batalnya wudhu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, ya, misalkan lagi pipis nih atau lagi BAB, ya cebok, ya. Cara membersihkannya dengan air yang bersih. Kemudian baru melakukan wudhu. Nah, di sini ada perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar. Nah, supaya kalian tahu, hadas kecil itu ya tadi sudah dijelaskan Kak Intan, yaitu buang air, misalnya air seni atau tinja, dan buang angin. Itu yang menyebabkan batalnya wudhu. Cara menghilangkannya dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Itu hadas kecil. Kemudian hadas besar, ciri-cirinya yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkannya hadas besar yaitu dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Selanjutnya, jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Seperti gambar di sini, ya, badannya bersih, kemudian pakaiannya bersih, tempat yang buat sholat juga harus bersih. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya kita melaksanakan sholat saja, akan tetapi harus dilakukan di seluruh kehidupan kita sehari-hari. Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci atau topi, tas, sepatu, sepeda, bangku meja, lemari, rumah, dan mungkin mainan-mainan kita atau yang lain harus bersih. Bersih tempat itu seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur dan tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, ya, gudang, dapur, WC atau kamar mandi tuh yang biasanya bau ya, itu harus bersih dan juga yang lainnya. Kalau cara membersihkan tempat ya harus dengan disapu, dipel, kalau di kamar mandi disikat ya, atau dibersihkan pakai alat pembersih kamar mandi supaya bersih dan jauh dari kuman. Di sini ada gemar membersihkan anggota badan. Kita lihat dan amati ya satu persatu gambarnya. Yang pertama yang Bu Intan
tunjukkan ini adalah gambar apa? Gambar mulut, betul. Gambar mulut ini kita lihat giginya bersih ya, bersih, tidak ada sisa makanan atau coklat yang menempel. Cara membersihkan mulut atau gigi yaitu dengan sikat gigi. Sikat gigi sehari minimal berapa kali? Iya, minimal 2 kali ya. Kemudian gambar selanjutnya yaitu telinga. Kita harus juga bersihkan telinga supaya tidak kotor. Kalau kotor, nanti ada kotoran yang menggumpal telinga sehingga pendengaran kita jadi terhambat. Kemudian di sini di leher ya, biasanya kan suka pada keringetan tuh kalau anak-anak pada habis main. Nah, kalau mandi lehernya dibersihin. Biasanya ada kotoran yang hitam-hitam itu kan, ya, bersihkan menggunakan sabun mandi. Selanjutnya yaitu kebersihan rambut ya. Rambut itu kadang nggak keringetan kita suka gatel-gatel. Kemudian kalau nggak bersih nanti tumbuh kutu rambut ya. Nah, ya cara membersihkannya yaitu dengan keramas ya, minimal 2 hari sekali dengan sampo ya. Kemudian selanjutnya di sini ada jari ya. Jari juga harus bersih. Apalagi masa-masa pandemi seperti ini, kita harus sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian kaki. Nah, biasanya nih kalau suka ada yang nggak pakai sendal atau sepatu terus keluar. Nah, biasanya ditumit, ini banyak yang hitam-hitam ya. Nah, bersihkan dengan sabun. Ya, apalagi kalau memasuki rumah. Karena kaki kita menginjak kotoran nanti bisa mencemari lingkungan lainnya. Kemudian ini adalah kuku kaki. Nah, kita harus bersihkan juga, perhatikan juga kukunya supaya bersih. Kalau sudah panjang dipotong kukunya, termasuk kuku jari tangan. Selanjutnya ini adalah wajah atau muka. Kalau habis lari-lari biasanya kita suka keringetan, terus wajahnya jadi kotor, kena debu atau pasir yang ada di situ. Nah, cara membersihkannya dengan sabun muka atau sabun mandi. Ya, selanjutnya cara membersihkan najis. Nah, amati gambar di bawah ini. Nah, ini Aisyah sedang mencuci pakaian dengan mengguyur air dengan hidung atau gayung ya. Kalau kalian sebut membersihkan najis ya, darah, air seni dan tinja harus menggunakan air mutlak. Contoh air mutlak itu air sumur, air hujan. Nah, caranya air yang datang ya, dikucurkan ke benda bernajis. Bukan sebaliknya ya, bukan najisnya yang datang ke air, tapi najisnya yang diguyur dengan air yang bersih. Nah, cebok atau membersihkan kotoran pas lagi BAB, buang air besar, atau istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air
tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubur atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Nah, nanti kalian bisa belajar nih sama orang tua kalian di rumah bagaimana cara cebok atau membersihkan kotoran saat pipis dan saat BAB. Selanjutnya, di sini ada doa masuk ke toilet. Ya, kita baca bersama-sama ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Ya, dihafalkan. Jadi baca doa ini sebelum kita masuk WC supaya apa? Supaya kita terhindar dari gangguan jin dan jin wanita dan jin laki-laki yang ada di kamar mandi, ya. Ya, alhamdulillah untuk bagian poin A kita sudah selesai. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan kembali ke poin selanjutnya di kesempatan yang lain. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.